Oh halo Sobat Viral, apa kabar? Hari Senin lagi nih waktunya Richard Ricardo hadir kembali di Juara Viral, juara banget ya. Tidak terasa sebentar lagi Juara Viral mendekati episode 100 ya. Dan hari ini juga special moment, special guest star karena ini nggak kayak biasanya Juara Viral mengundang ini sosok yang lagi viral juga dan yang punya bakatnya berbeda dan pernah juga kita undang di Transvision di program Kumis dan kali ini datang ke Juri Viral. Sebelum Richard Ricardo memperkenalkan bintang tamu hari ini, aku mau liatin dulu nih ke Sobat Viral, ada video tayangan mengenai bintang tamu kita hari ini. Check it out. Itu dia videonya ya, dan langsung saja ini dia ada Nena Goib. Hai, apa kabar Nena? Baik. Namanya memang Nena Goib ya? Itu kenapa akhirnya pakai nama Goib? Jadi gini, kan manajer aku nih, tadinya memang namaku kan Nena Zoldik nih. Nah akhirnya udah Nena Goib aja karena berhubungan dengan dunia lain. Dan lebih easy listening ya. Iya. Dan lebih lebih identik gitu ya. Identik dan memang lebih notice lah ke Betul. orang-orang. Gitu. Tapi nama aslinya adalah? Nena Zoldik, tapi ada nama lagi. Gitu. Oke. Kamu tuh Zoldik tuh nama apa sih? Ada kayak nama luar negerinya? Oh enggak, jadi tuh aku tuh emang senang sama Jepang ya. Oke. Anime gitu, dan aku dari kecil itu udah suka sama salah satu karakter anime dan itu aku bawa sampai sekarang. Makanya ini karakternya ini Jepang banget ya sekarang ya, Harajuku gimana gitu kan. Tapi kita samaan loh. Sama ya, kita nggak janjian nggak padahal ya. janjian. Hitam pink, ini memang benar-benar firasat alam. Sehati ya. Sehati kita. Nah, ngomongin tentang Nena Goib nih ya, Sobat Viral pastinya. Kenapa kita mengundang Nena? Karena tentunya di TikTok juga lagi viral, di Instagram juga ini followersnya udah mulai banyak banget sekarang. Itu followers memang dari dulu udah banyak atau semenjak bikin konten-konten serem gini orang udah notice bagaimana? Dari dulu itu udah banyak dan memang dari dulu itu kan aku berkecimpung dengan spirit doll dan hal-hal yang mistis lah. Bener. Dan netizen Indonesia kan seneng Suka banget ya, gitu. Ya udah akhirnya boom lah. Boom lah. Dan ngomongin spirit doll, hari ini juga Nena membawa spirit dollnya. Ini namanya siapa? Shoyo. Shoyo, lucu banget Shoyo ya. Nah, kamu totally ada berapa spirit doll di rumah? Ada 100 lebih. Wow, banyak sekali ya. Itu kamu rawat tiap hari ya kan? Maintenance-nya gimana sih 100 lebih? Kadang-kadang 1, 2 atau 3 aja udah ribet kan, ini kamu 100-an gitu. Jadi itu aku pastinya ngerawatnya itu dengan baik lah. Yang dimana aku mencoba untuk kan terus mengikhlaskan masa lalu mereka yang bagi mereka terlalu deep lah gitu. Jadi mengajarkan mereka seperti itu. Nah, ngomongin tentang masa lalu, berarti spirit doll India untuk apa sih? Yang mungkin Sobat Viral ada yang masih bingung, kenapa sih ada spirit doll ini? Kan dulu juga ada tuh selebriti besar Indonesia lah. Ya kan, sang mega bintang gitu, punya namanya spirit doll, tapi akhirnya kan jadi pro dan kontra. Nah, kalau kamu nggak takut gitu ada pro dan kontra gitu, kenapa akhirnya punya spirit doll gitu? Sebenarnya pro dan kontra itu pasti ada dong gitu kan. Tetapi balik lagi manfaat kita tuh untuk apa gitu. Tujuan kamu adalah membantu ya. Iya. Okay. Karena banyak yang menyalahgunakan spirit dolls ini gitu. Kasarnya dulu itu menjadi kayak lifestyle orang, wah gue punya spirit doll kayak ini keren banget punya gitu. Padahal sebenarnya spirit dolls atau boneka arwah itu setara dengan orang-orang yang punya keris ataupun yang lainnya. Oh gitu. Iya, yang dimana harus dirawat. Sebenarnya spirit doll ini di luar negeri banyak ya? Banyak sih yang punya. Cuma di Indonesia kan orang masih belum banyak yang tahu ya. Masih tabu lah. Masih tabu. Nah, kamu sendiri punya teman-teman yang sama kayak kamu nggak sih? Banyak sih. Ada juga ya komunitasnya? Ada. Kalau komunitas sih enggak, tapi saling kasih tukar informasi itu ada. Tukeran spirit doll nggak pernah? Oh jangan, Jangan ya, nggak nanti boleh. anaknya betah di sana. Oh gitu ya. Iya. Nah, tadi aku sempat ngobrolin Sobat Viral ya bersama Nena sebelum mulai syuting, kalau ternyata spirit doll ini tuh mereka tuh ada nyawanya gitu ya? Ada. Jadi dolls ini adalah suatu media yang dimana menjadi rumah singgah sementara mereka untuk pulang. Gitu. Nah, kamu bisa tahu ada
arwahnya yang datang itu dari mana gitu. Kak ini tuh tahu dari mana gitu. Jadi sebenarnya dulu itu ada seller yang menjual spirit dolls ini gitu, salah satu seller, dan akhirnya aku tertarik nih untuk membelinya gitu, dan akhirnya ya udah lama kelamaan jadi banyak gitu kan, dan itu ya aku berusaha yang namanya untuk memaintain mereka dengan baik. Oke. Gitu. Nah arwahnya sendiri ini kamu bisa merasakannya dari mana gitu, datang Kalau tiba-tiba yang datang- tersesat gitu, yang bingung, yang galau ibaratnya gitu ya. Itu gimana? mereka itu jadi kayak luntang-lantung di kasarnya, kalau kita bisa kasarnya jalan lah kasarnya gitu. Itu dimasukin ke suatu media, apapun itu, bukan hanya boneka, sebenarnya bisa dimasukin kemana aja. Cuman yang trennya adalah Trennya street street doll. dolls gitu, jadi dimasukin ke dalam boneka gitu. Jadi kan ngelihatnya nggak serem-serem banget kan ngelihat boneka. Artinya boneka ini setelah dimasukin arwah berubah wajahnya. Ada suatu ketika dia bisa berubah dan itu kelihatan. Kalau orang yang peka bisa ngeliat dia kelihatan marah, sedih, itu kelihatan. Dan itu wajah asli orang tersebut. Wajah asli si arwah itu. Oh gitu. Nah ini kan ngomongin tentang spirit doll kan pastinya panjang lebar ya gitu. Dan dengan dunianya, apa maksudnya kayak ibaratnya dunia lain gitu Iya. kan. Dan orang masih yang tadi Nena bilang tabu gitu. Belum banyak yang tahu. Nah Richard Ricardo sendiri penasaran nih, Nena ini bisa merasakan hal seperti ini dari umur berapa sih? Aku dari umur 5 tahun. Memang ada turunan dari keluarga. Bapak sih Papa bisa juga kayak gini kayak kamu? bisa. Jadi bapak itu kalau bapak itu orangnya peka banget. Gitu. Sangat peka ya? Sangat peka. Jadi kita bergerak sedikit aja layaknya CCTV bapak itu. Oh, nah itu yang dirasakan ya, maksudnya beban gak sih gitu, kayak ngerasa capek gak sih gitu? Kalau dibilang aku capek, sebenarnya jadi udah terbiasa ya. Jadi ya udah gitu. Tapi di sisi lain ada, gue pengen nih hidup normal. Nah itu Gitu. ya kan, Ada rasa itu harusnya ada. artinya kan Nena ini tidak sama dengan kita manusia pada umumnya yang woles aja gitu. Jujur ya, aku pribadi pun kalau misalnya masih nonton film hantu atau melihat merasakan itu bukan main gitu kan, karena memang tidak terbiasa dan kadang-kadang bisa merasakannya hanya merinding doang gitu. Apalagi kamu yang bisa melihat langsung situasinya, dan juga kalau misalkan di suatu tempat mungkin gedung kosong atau misalkan di tempat-tempat yang angker gitu, kamu bisa melihat itu keramaian itu semua ya. Mereka tuh ada ternyata. Ada. Oh gitu. Yang terkadang dari level rendah sampai level tinggi pun ada. Oh, Gitu. yang paling aku nanya jadi kayak takut ya. Yang paling terserem gimana sih Nena yang kamu bisa lihat tuh? Aku paling gak suka kalau hantunya bentuk lollipop. Hah? Emang ada? Isi popo gitu loh. Oh. Yang loncat-loncat. Oh gitu. Oh iya. Baiklah. Nah, terus berarti dia umur 5 tahun. Nah, teman-teman sendiri kayak keluarga kan ada papa. Tapi ada nggak sih teman-teman yang risih, sahabat-sahabat terdekat atau saudara ataupun kayak kan tadi aku sempat juga nanya orang tua ngedukung nggak sih gitu? Nyokap sempat bawa aku rukiah berapa kali, terus sempat juga mau nutup gitu kan, hampir ditutup juga, tapi nggak bisa, malah makin jadi. Semakin dicegah Semakin semakin jadi. tajam gitu Iya. penglihatannya. Kalau teman-teman ada nggak yang takut temenan sama Nena? Ada sih beberapa, tapi ya udah lama kelamaan mereka jadi biasa. Gitu. Dan yang nyangkanya tuh berpikirnya oh Nena ini serem gitu, aneh gitu. Tempat mikir aku freak gitu pasti ada Oh. gitu kan. Tapi ya udah, mau tidak mau harus temenan. Iya, dan yang balik lagi ya Sobat Viral ya, ini adalah gift ya. Iya. Ya memang ya nggak bisa dipungkiri ya, Iya, kamu benar. enjoy aja menjalaninya ya. Nah, kita juga mau lihat lagi ada beberapa video lagi mengenai Nena ya, yang kita harus lihat nih. Dan mungkin kalau misalkan yang lain mau tahu sosial medianya ya, Nena ada Instagramnya di Enzald23 Enzold23, terus juga ada TikTok. di Nena Zoldik. Kamu juga ada YouTube channel. Book of Nena. Nah, Book of Nena itu tayangnya hari apa aja sih? Seminggu sekali, kadang hari Senin, kadang hari Selasa. Kontennya mengenai apa uploadannya? Kalau uploadannya itu aku lebih kayak ke sejarah. Sejarah tempat ini. Tempat ini ya, tapi lebih kayak balik lagi ke masa lampau sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ada juga kan di Indonesia yang terkenal jurnalisa. Kenal sama Teh Risa? Tahu. Tahu ya. Dia juga sama kan kayak Nena, dan akhirnya dibikin konten YouTube, meledak konten Iya, YouTube-nya banyak yang suka gitu. Dijadikan film pula gitu kan. Mungkin apa kamu terinspirasi dari Teh Risa juga? Sebenarnya ada beberapa yang pengen aku buat film, tinggal nyari aja siapa Momen yang pas momen ya. pas. Oke. Boleh deh kalau nanti
bikin film ya ada peran apa boleh ya? Boleh. Ya, calling ke emak ya. Siap. Ini ada video lagi ya, tayangan mengenai Nena Goib. Cekidot. Aku mau pakai satu kartu. Ya. Apakah yang ada di sini? Oh, jadi ini kartu apa dulu nih Mbak? Ini lebih tepatnya kayak kartu jemat gitu loh, jemat gitu Jadi kan. untuk mengetahui di sini Ini tuh ada sosok apa. apa? Pengaruh apa itu Mbak pengaruh? Dia ini ada sosok wanita. Ini di sini ada sosok wanita yang mungkin dia itu masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa Masih kayak gantung ya? masih gantung gitu. Iya, jahat iya. Iya. Nanti semuanya akan ada timbal baliknya. Percaya itu. Dan doa itu akan mengantarkan kamu ke tempat yang lebih bahagia, tidak sakit lagi. Ya, nanti kita bantu doa biar kamu bisa tidak sakit lagi. Ya, biar hilang rasa itu. Ya, banyak. Ya. Iya. Saya berpikir ada yang masih bisa menyelamatkan kami. Banyak orang manusia yang belum tahu keberadaan saya di sini. Kalau terdosa, sambut di bersami tetap pergi. Itu dia sobat viral ya mengenai tayangan videonya konten YouTube-nya Nena yaitu Book of Nena. Book of Nena. Tayangnya hari apa? Kalau nggak Senin, Selasa. Tapi pasti upload seminggu sekali. Seminggu sekali. Kontennya mengenai mistis-mistis pokoknya ya. Iya. Kamu menelusuri tempat-tempat Tempat-tempat yang memang penuh dengan sejarah yang lah. yang sejarah, Iya. angker gitu ya. Dan kamu sering collabnya berarti sama jurnal Intan itu. Iya, jurnal Intan Indigo itu. Jadi emang sering kalian barengan, Barengan. gitu ya. Responnya gimana nih komen-komennya si fansnya kalian mengenai konten ini? Kalau komen-komen ada yang bilang bagus apa, tapi belum nemu sih yang jeleknya. Belum. Berarti orang Indonesia ini, netizen Indonesia ini suka banget dengan mistis ya sebenarnya ya. Iya. Tapi takut iya, tapi suka iya dan Suka iya, penasaran, penasaran, mungkin ya, iya. gitu. Nah itu kamu udah berapa episode? Udah banyak dong? Udah banyak sih, belum ngitung ada berapa episodenya. Tempat yang paling serem yang pernah kunjungi itu di Book of Nena di mana? Belum tayang sih, mau akan tayang. Di Benteng Pendem. Oh itu yang menurut kamu terserem. Iya. Yang itu kan rata-rata kamu kan dari aku lihat dimasukin gitu oleh arwah gitu ya. Kenapa selalu kamu? Kurang tahu ya kenapa. Kadang kalau kata orang ada yang bilang aku wangi gitu, dalam arti kata mereka seneng gitu. Terus mereka juga pengen komunikasi sama aku gitu, pengen cerita kenapa mereka dulunya gitu kan. Biasanya kan orang, kalau aku nonton film horor nih ya, biasanya yang setelah dimasukin arwah itu capek kan. Nah, Kamu gitu juga gak sih? capek banget, benar-benar capek, benar-benar Energi terkuras terkuras gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada syuting beberapa tempat kan, beberapa episode di tempat yang berbeda, itu benar-benar capek banget. Kalau sakitnya Nena tuh kayak gimana sih kalau Nena lagi bener-bener sakit? Kalau sakit itu ya udah terkaparnya di kamar.
Itu ya? Tidur. Tidur aja, Heeh. saking energinya habis gitu. Habis iya gitu. Dan kalaupun ada yang mungkin kalau kelihatan sekarang atau misalkan ngelihat gitu, ya udah happy aja gitu. Tapi kalau mereka yang mempunyai kemampuan khusus, mereka akan bilang lowbat. Lowbat ya. Tapi menikmati sehari-hari layaknya manusia pada umumnya aja ya gitu. Menikmati aja. Ada pasangan yang deket sekarang? Kalau pasangan udah ada. Oh ya, kamu udah married ya? Udah. Oh, udah married, udah punya anak juga? Udah. Oh iya. Oh, suami gimana? Suami malah yang terkadang membackup aku. Suami bisa juga merasakan? Bisa. Oh, keluarga ini keluarga manja ya, keluarga oketa gitu. Jangan ntar anaknya nurun juga. Oh, udah nurun. Ya ampun, anak berapa? 2? 2. Luar biasa. Jadi memang turun-temurun ya, nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa. Nah, kalian sekeluarga sendiri di rumah gimana sih? Kan di rumah kalian ya contohnya, Iya. ada ngerasain ini itu dengan apalagi dengan berbagai banyaknya spirit doll gitu. Apa aja sih yang dirasakan di rumah? Yang dirasakan di rumah ya udah terkadang kalau ada siapa gitu, ini ada siapa nih, ada siapa. Jadi kita berdua ngobrol kayak gitu. Terus kalau misalkan aku terkadang kan ada sesuatu nggak enak gitu badan, itu dia yang ngasih energinya. Gitu. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Kenal di mana dulu? Kenalnya waktu magang sih. Oh, dan ternyata kamu tahu juga kalau suami bisa merasakan. Tahu. Oh, Dia tahu. Itulah chemistry yang menyatukan cinta kalian ya. Itu luar biasa ya. Tapi sekarang nih kita singkirkan dulu pembahasan mengenai spirit doll dan juga mistisnya. Karena ternyata seorang Nena Goib ini juga bekerja sebagai Banas di staf khusus presiden ya? Iya. Banas benar ya? Banas itu pembantu asisten. Banas ya? Iya. Oke. Kenapa kamu akhirnya bisa masuk ke jalur ini jadi staf khusus presiden? Pertama itu aku emang ya kerja di sana seneng sih gitu kan, karena memang terutama kan kehidupan kita itu butuhnya link kayak gitu. Terus akhirnya dari sebelum aku udah buat YouTube dan akhirnya buat YouTube tuh duluan dan akhirnya bisa masuk ke sana. Yang ngontek kamu siapa pertama kali dari staf presiden? Staf presidennya dari ini asisten staf presidennya. Berarti mereka tahu dong ya kelebihan kamu ini Tahu ya? dan otomatis juga kan pasangan aku itu juga ibarat kata bos aku lah. Oh gitu. Jadi memang ya saling saling nyambung semuanya. Simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme ya. Nah, kalau di lingkungan kerjaan sendiri gitu, apalagi kan ini staf khusus presiden gitu. Di saat lagi kerja, benar-benar fokus nih mengurusi istilahnya ketatanegaraan gitu ya. Ada nggak gangguan-gangguan yang suka datang tentang di mana gitu? Kan itu kan jadi ngeganggu kerjaan gitu. Biasa aja. Gitu. Malah ya aku kayak kasar ya, kayak pasang shield deh, jangan ganggu gue. Oh gitu. Nah, kalau biasanya kamu komunikasi atau ngomong gitu, mereka akan pergi dengan sendirinya? Pergi. Oh gitu ya? Jadi energi kita harus lebih di atas dari dia. Oh, jadi itu mungkin tipsnya Sobat Viral ya, kalau kita merasa ketakutan, Iya. ada yang ganggu, setan atau hantu, kita harus lebih berani dari dia ya? Otomatis dia akan pergi? Dia akan pergi. Oh gitu. Karena ketika energi kita rendah di bawah dia, itu yang terkadang membuat bisikan apa masuk. Dan kita atau digangguin gitu ya. Iya. Dan kalau kitanya lemah, kosong pikirannya dimasukin. Gitu Makanya ya. kalau di luar atau di barat itu kan mindfulness yang dimana kita harus fokus kan. Benar ya. Gitu. Seperti itu. Dan udah berapa lama di Banas, staf khusus presiden? Hampir setahun lebih. Di sana. Menikmati situ juga Menikmati. ya. Jadi Nena ini sebenarnya karirnya mau kemana sih? Mau ngantor atau mau jadi entertainer atau mau jadi apa istilahnya ya kamu nih? Bahasanya apa sih kalau misal karir kamu yang bisa kayak gini nih? Lebih ke indigo Iya sih. indigo gitu. Kamu mau fokus ke yang mana atau jalanin semuanya aja? Ikutin aja arus yang mengalir, yang dimana kita bisa cari cuan di situ. Nah, kan? ngomongin cuan nih, komersilnya cuan sekarang dari mana? Banyaknya dari YouTube kah, Instagram, TikTok atau dari kerjaan inti? Dari kerjaan inti. Tetap ya. Tapi memang aku seni itu, aku paling senang sama seni. Seni itu kan apa aja ya. Jadi aku ngejalanin ini enjoy sih. Bagi kamu indigo ini seni? Seni lah. Seni membaca hantu itu seni loh buat aku. Bagi Nena ya. Luar biasa. Tapi Nena, berarti teman-teman kamu yang sama seperti kamu ini banyak sebenarnya di Indonesia ya? Banyak. Yang indigo-indigo ini ya? Banyak. Dan yang kamu nggak sendirian, tapi ya mungkin yang terpublish kamu gitu Ya, kan. benar.
Gitu. Nah, tadi juga aku sempat nanya kepo kan sebelum syuting. Ini spirit doll-nya tuh ada yang dibeli di Indonesia, beli di luar negeri gitu ya. Jadi kamu tiap traveling tuh pasti kalau ada spirit doll kamu beli? Sebenarnya nggak traveling sih, dikirim. Oh gitu, oh pesan? Pesen. Oh, ada linknya juga? Ada linknya. Oke. Mau nggak mau berarti kamu kolektor sekarang ya? Bisa dibilang gitu, kolektor hantu. Dan tadi aku sempat tanya juga nih, katanya ada yang dibakar, kenapa yang dibakar? Waduh, aduh. Kalau dibakar itu pertama dia berubah. Berubah jiwanya? Berubah isinya juga. Oh gitu. Jadi ada salah satu dia terjadi crash lah dengan ya, sesuatu itulah gitu kan. Yang dimana anak-anak itu yang tadinya isinya anak-anak berubah menjadi kayak Miss K, terus Popo, Tuyul dan segala macam yang membuat energi itu jadi buruk. Dan kamu bisa merasakan itu ya? Bisa. Dan kamu tidak sayang-sayang langsung aja kamu hempas? Aku hempas semua. Karena mengganggu juga Mengganggu juga dan di rumah hawanya jadi nggak enak. Benar-benar. Dan pasangan aku bilang ini hawa nggak enak kayak burem gitu. Anakmu kan udah bisa merasakan juga. Tahu mamanya punya banyak spirit doll, jadi mainan dia juga dong? Kadang, nah ini anak aku nih. Jadi aku punya salah satu favorit, favoritnya pasangan aku lah gitu kan. Itu lagi pakai jaket, ini kan pakai jaket sama sepatu. Terus tiba-tiba dibuka sama dia. Aku tanya, kakak kenapa kok dibuka gitu kan? Enggak, kata Alessa panas. Oh gitu? Jadi dia udah bisa berkomunikasi? Aku bilang, hah? Nih anak kok ngerti gitu. Ya, oh gitu ya. Jadi dia akhirnya main juga, temannya banyak di rumah jadinya. Main juga, malah sempat waktu aku lagi dinas keluar kota dia bilang, Mama Alessa kok dibawa, aku mau ngeprank dia nih pakai kecoa. Ya ampun, lucu ya. Jadi emang udah terbiasa aja Udah ya. terbiasa. Dan mama pun yang tadi mau menutup jadi ya udahlah. Iya. Apalagi dapat mantu juga sama. Iya, Iya dan kan? itu makanya aku tidak pernah memaksa anak aku karena kejadian di aku adalah ketika semakin dipaksa semakin Terbuka. berantakan. Iya benar ya. Nah pengalaman lagi nih journey kamu tentang spirit doll, tentang dunia mistis gitu kan. Yang paling berkesan tuh selama ini apa Nena? Yang paling berkesan adalah ketika aku memulangkan anak-anak aku. Dalam artian? Aduh pengen nangis kan. Iya, Jadi gimana tuh memulangkan tuh seperti apa sih? jadi ada beberapa anak aku yang dia pulang gitu. Pulang tuh? Pulang dalam arti kata rest in peace yang dimana mereka sudah tugas mereka di dunia sudah selesai. Tapi bonekanya kan masih ada. Bonekanya masih Berarti ada. kosong bonekanya? Kosong. Tapi kamu sedih? Sedih. Justru sedih? Sedih. Kalau anak manusia atau temen kita berpisah kita masih bisa ketemu lagi. Tapi kalau namanya arwah kayak gitu nggak bisa ketemu. Iya. Jadi blast kita mau kangen WA nggak ada, email nggak ada, Zoom nggak ada. Jadi sama kayak manusia artinya ya. Dan kamu sekarang merasa punya banyak anak berarti ya? Udah berapa kali kejadian? Ada 1, 2, hampir 6 kejadian anak pulang. Anak pulang? Ya baru kemarin ada yang pulang. Dikarenakan memang udah tugasnya udah selesai? Iya. Gitu Itu ya? buat aku, aduh pengen nangis, sedih lah. Iya, karena kamu merasakan itu dan kamu merawat dia Merawat juga dia, gitu iya. kan. Nah, berarti secara nggak langsung ini ya, spirit doll ini adalah dibeli dengan boneka kosong, tiba-tiba ada isinya. Boneka kosong dan diisi sama sellernya. Oh, sellernya. Si sellernya tahu kalau memang itu arwah yang lagi gentayangan, yang lagi nggak jelas hidupnya. Nah, cara kamu untuk merawatnya, mengkomunikasikannya, itu seperti apa sih? Kalau aku dalam arti kata belajar toleransi. Kan anak-anak aku itu ada yang Islam, Kristen, Buddha, semua agama ada. Kamu tahunya dari seller? Dari mana? Dari seller ada catatannya, tetapi aku kan tidak sepenuhnya percaya. Oke. Gitu. Aduh nanti booming lagi nih kasus. Lalu? Jadi akhirnya ya udah aku bertanya kepada mereka sesungguhnya mereka seperti apa. Oke. Akhirnya mereka bercerita kisah masa lalu mereka seperti apa, sakitnya mereka seperti apa, dan itu ada satu anak yang cerita apa kakinya putus, itu dipaksa dan diputuskan gitu, itu aku berasa nggak ada kaki yang namanya itu. Jadi ya aku merasakan mereka seperti itu. Dan kamu ngobrol dengan bonekanya? Ngobrol. Di saat momen-momen ngobrol itu di waktu-waktu kapan sih momen-momen yang pas kamu bisa curhat, berkomunikasi gitu?
malah curhat enak ke mereka Iya. nggak bocor. Nggak bocor ya. Iya. Nah, itu di momen-momen saat apa? Mungkin di malam hari pastinya. Kalau aku lagi galau sih sebenarnya. Justru pas kamu lagi galau ilmumu semakin kuat. Nggak, jadi lebih enak cerita ke Oh, mereka gitu. dan mereka akhirnya juga cerita ke kita gitu. Dan terkadang nih ada satu anak yang aku beri nama Alesa itu, dia kan sering ikut papanya ke kerjaan gitu kan, ke ayahnya. Itu terkadang suka ngasih tahu, ayah ada yang ngomongin ayah. Oh, jadi mata-mata, Iya. ya kan? Gitu. Nah, kamu kan udah banyak banget yang tadi kamu cerita ratusan ya. Kamu kerja, suamimu kerja gitu kan. Di saat mungkin kalian lagi kemana, emang nggak mungkin semuanya dibawa ya? Enggak. Siapa yang jagain? Kalau aku tidak pernah membawa medianya, bonekanya. Tapi aku cuma bilang spiritnya ikut ya. Oh gitu. Jadi arwah-arwahnya yang ikut. Ngikut kemanapun itu. Iya. Kayak sekarang ini. Ada beberapa ngikut, ada yang ikut ayahnya. Oh kayak gitu. Nah di ruangan di studio ini deh, ada nggak yang Si anak-anak. anak-anak kamu Ada beberapa. yang ikut mamanya kerja di syuting ini? Ada. Ada. Selain anak-anak kamu, ada nggak di ruangan ini? Ada. Ada juga. Ada, tapi tidak terlalu menampakkan sih. Oke. Dan baik ya. Baik kok, cuman kadang-kadang suka kadang pegel atau apa. Oh, karena mungkin dia sebagai broadcaster ya, hantunya seorang broadcaster gitu, memberikan tayangan, harus semangat gitu kan gitu, untuk pemirsa Transvision, pemirsa setia Transvision ya gitu. Nah, berarti kamu spiritnya ikut nih. Nah, kayak teman-teman dekat kamu ada yang bisa ngerasain juga nggak? Akhirnya. Ada, bahkan ada juga yang sering diceng-cengin juga ada. Oh gitu. Jadi akhirnya semua yang di circle kamu bisa merasakan dong semuanya. Kalau ngerasain ada beberapa gitu, yang ngerasain ada 2 apa 3 orang itu. Kadang-kadang juga tanpa kayak gitu suka mereka, ini kayaknya ada yang lewat nih di belakang anak-anak. Oh gitu. Gitu. Tadi siapa namanya? Ini Xiaoyo. Xiaoyo ini lagi apa sekarang? Lagi ngeliat kita ngobrol gini lagi Lagi apa? ngobrol ngeliatnya tapi bingung ini kok banyak apa kayak gitu loh, kayak Oh, gitu. bengong. Nah, biasanya kan ya manusia pada umumnya tuh butuh makanan gitu ya. Mereka ini gimana sih? Maksudnya apa sumber daya asupannya tuh apa gitu? Terkadang ini orang suka salah kaprah ya, Iya. dalam arti kata gini, kita memberikan sesuatu itu aku sedekah untuk mereka. Oke. Gitu. Jadi bukan hal yang ini mubazir nih kasih makanan gini gitu, tapi jangan berlebihan gitu Oke. kan. Kita kan sedekah itu bukan hanya terhadap manusia aja, ada sedekah alam, ada sedekah apapun itu. Jadi bentuknya sedekah kamu? Iya, Jadi kamu dengan kasih ke misal ke panti asuhan, mereka happy? happy Oke. kayak gitu. Jadi sekaligus memberikan amal untuk mereka. Kalau dalam Buddha itu kan untuk karma baik mereka. Oke, jadi itulah pengertiannya ya. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin spirit dog yang tadi yang kita bahas di awal memang ada pro dan kontra ya. Tapi tergantung kitanya sendiri menanggapinya positifkah atau tidak Iya. gitu kan. Kalau orang-orang yang mungkin menanggapinya dengan negatif, ya berarti ya harus tahu knowledge-nya dulu, belajar Iya. dulu ya. Dipahamin dulu, ditelusuri Pahamin dulu dulu, gitu. Berarti totally Nena udah 25 tahun berarti ya bisa merasakan ini kan umur 30 sekarang kan. Dia umur 5 tahun gitu kan, 25 tahun seiring perjalanan dewasa, berkembang, bisa merasakan Iya. hal-hal seperti ini ya. Bener. Target lagi mau ngapain lagi nih, punya spirit doll lagi Oh atau enggak, Cukup? udah cukup, jangan nambah lagi. Oke, mau ngapain lagi sekarang? Mau ngapain ya enaknya. Cuman Karir tetap ya karir kan. tetap gitu kan, sambil iringan waktu ya berjalan Gitu ya. Yang pastinya luar biasa Nena maksudnya usia muda udah sukses juga jadi Banas tadi ya di staf khusus presiden, plus juga punya bakat alami ini yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang tanya nih netizen atau sobat viral gitu kan, mau dong ajarin kursus, emang ada, emang bisa apa memang itu harus bakat alami? Sebenarnya itu dipelajari bisa, Bisa? tetapi balik lagi, siap nggak media badannya Oke. gitu. Kalau kamu sendiri memang udah siap ya, ready to go gitu. Mau tidak mau Oke, gitu. oke. Siap, pasti setiap ada banyak orang, pengen dia di muka bata-batin atau apa. Terus gue bilang, buat apa? Iya benar-benar. Siap nggak ngelihat yang berdarah-darah? Siap nggak ngelihat yang seperti ini? Kalau udah dibuka nggak bisa tutup lagi ya? Bisa. Oh bisa. Bisa. Oke.
Tapi ya bener sih itu siap nggak gitu ya? Medianya siap nggak, badan kita siap nggak gitu. Karena sejujurnya lelah ya. Lelah, apalagi kalau sampai kemasukan apa tuh lelah banget. Bener. Sekilas Nena ini ya kalau dari samping nih atau dari kamera depan wajahnya mirip Artika Sari Devi loh ya, ya kan? Nah, kamu bercita-citanya apa sih dulu dari kecil? Kalau dari kecil dulu itu aku seneng yang namanya pengen, kasarnya dari kecil pengen jadi artis sih dulu. Iya, pengen tampil ya, pengen perform Pengen kan? tampil, pengen perform gitu. Tapi akhirnya bakat ini yang ada ya udah Didalamin bakat ini aja. Toh juga kamu kan akhirnya exposure-nya melewati bakat ini, melalui bakat ini kan gitu. Dan akhirnya ketemu manajer yang baru sekarang, Ma Vera, ya kan? Baik banget. Baik banget dan akhirnya semakin terekspos lah Nena Goib. Dan yang ngasih nama juga beliau. Emak ya. Emang emak aku tuh bagi aku udah seperti ibu aku sendiri. Ibu di dunia entertainment ya gitu. Nggak hanya di dunia entertain aja. Di Sehari-hari kehidupan- juga? Iya, Jadi emang sayang banget sama emak ya. sayang. Coba kalau mau disampaikan nih buat orang tua dulu ya, orang untuk mama, papa masih ada? Papa udah nggak ada. Mama. Mama. Oke, untuk mama apa coba yang mau disampaikan dari Nena? Apa ya? Di sini Nena, di sini nih. Pastinya aku sayang sama ibu. Apapun ibu, walaupun galak atau apapun, aku tetap sayang. Terima kasih udah dukung aku sampai seperti ini. Walaupun terkadang masih marah-marah, tetapi di balik itu semua ngedukung aku. Tapi aku tetap sayang sama ibu. Love you ibu Love you. ya. Untuk suami dan anak-anak. Apa ya? Untuk anak aku pastinya apa yang kamu punya jalanin, jika itu yang terbaik untuk kamu dan juga terbaik untuk keluarga, jalanin aja. Terus saling terbuka, dan untuk pasangan aku juga pastinya saling terbuka aja. Karena kamu dukung aku juga dukung kamu. Mau nambah anak lagi? Belum mah. 2 cukup ya program pemerintah ya. Kalau untuk manajer Ma Vera. Untuk Ma Vera pastinya yang jahat atau yang apa jangan didengerin, Mak. Pastinya aku sebagai anaknya Ma Vera selalu mendukung emak, selalu sayang sama emak, dan pastinya apapun emak selalu aku berikan yang terbaik untuk emak, dan aku selalu sayang sama emak Vera. Love you. Love you Ma Vera dan semuanya Sobat Viral juga love you ya. Terima kasih loh sekali lagi Nena Goib udah mampir ke studio Jurnal Viral ya. Semoga banyak yang terbuka mengenai spiritual ini hal positifnya gitu ya. Yang negatif-negatifnya dibuang-buang aja ya. Karena sejujurnya ya tadi yang Nena bilang membantu ya kan, membantu untuk menyelamatkan mereka. Dan juga bersedekah, ya kan? Hal yang positif. Betul. Nena Goib, thank you so much for coming ya My kan. pleasure. Dan pasti Sobat Viral, terima kasih banyak sudah menyaksikan Jurnal Viral episode kali ini bersama Nena Goib. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Jurnal Viral Juara Banget. Jangan lupa ya nonton di Transvision di Seru Channel 333 dan juga di YouTube channel kita di Transvision Official. Kalau YouTube channelnya Nena apa tadi? Book of Nena. Book of Nena, kalau kita di Transvision Official ya. Dan jangan lupa juga download aplikasi Cupmu cuma buat kamu, ya kan? Sampai jumpa minggu depan di Juara Viral Juara Banget. Bye. Nena, terima kasih. Thank you.